Jadi berarti saya mulai dari awal aja biar kalian paham ulang. Saya hapus nih ya. Oke. Nah, pertama setelah .js-nya sudah berhasil diinstal ya. Setelah berhasil diinstal, yang selanjutnya adalah kita lakukan membuat layout dari aplikasinya, layout dari aplikasi framework 7 dengan mengklik link yang ada di sini. Tab, udah. Lalu selanjutnya kita buka. Nah, di sini kita disuruh buat nama file di dalam project kita itu adalah index.html dan isinya ini. Jadi harus nama filenya index.html. Ini saya copy, ya kan. Nah, saya copy ini, lalu di project saya ini, saya buat file baru, lalu saya paste tadi yang sudah saya copy, seperti ini, lalu saya save dengan nama index.html di folder pertemuan 2 tadi, ya. Oke, ini sudah tersimpan dengan nama file index.html. Nah, selanjutnya adalah yang perlu kita custom di bagian ini framework 7 library-nya untuk library CSS-nya. Nah, itu didapatkan di mana? Di folder node modules, lalu di folder framework 7, lalu cari tuh apakah ada nama filenya tadi. Framework 7 bundle.min.css, mana dia? Tuh ini. Ya kan, nah ini akan kita hubungkan ke sini. Kalau di sini kan belum dikasih tahu path-nya yang mana. Kita harus sesuaikan nih path-nya ini dengan path yang sebenarnya. Berarti tadi kan di mana? Di folder node modules kan gitu, ya. Nah, berarti ini saya hapus saja biar gampang, biar nggak capek ngetik ya. Saya hapus seperti ini. Ya kan ini kan href tadi ada, saya hapus, lalu href gitu kan. Lalu diambil dari mana? Dari folder node modules, ya kan. Lalu di dalam folder framework 7, lalu cari filenya tadi. Framework 7 bundle.min.css, mana dia? Ini bukan framework 7 tuh ya. Ini framework 7 bundle.min.css. Nah, ini sudah. Nah, sekarang sudah terhubung library CSS framework 7-nya sesuai dengan folder yang kita miliki. Kalau tadi kan nggak seperti ini ya, yang ini tadi formatnya path to my gitu kan. Nah, sekarang sudah sesuai di node modules, lalu di dalam folder framework 7 ada file yang namanya framework 7 bundle.min.css. Nah, lalu yang di bawah ini ya, ini untuk melakukan custom. Nah, sekarang kita belum membahas bagaimana mengcustom style dari framework 7-nya, jadi ini dihapus saja. Nah, selanjutnya yang harus diganti adalah boleh di title ini boleh silakan diganti sesuai dengan nama aplikasi yang mau kalian buat. Misalnya saya buat aja app pertemuan 1 misalnya, bebas silakan ya. Nah, selanjutnya adalah di paling bawah untuk library JavaScript-nya kita harus setting seperti di CSS tadi yang ini. Ini kita perlu atur lagi. Yang mau terhubung ke index.html kita adalah framework 7 bundle.min.js. Nah, ini saya hapus aja dulu isinya karena belum sesuai dengan path dari laptop saya gitu ya. Ini saya hapus gitu kan. Nah, kutip 2-nya saya hapus dulu yang di depan, saya buka kutip baru lagi, lalu saya buka folder node modules, lalu framework 7 yang kita cari tadi adalah framework 7 bundle.min.js yang ini. Ya. Nah, ini sekarang sudah terhubung. Nah, itu tadi ini perintah yang pertama ini. Ya, yang ini untuk instalasinya. Itu harus disesuaikan, itu tahap pertama. Mengatur ininya, library CSS-nya dan juga library JavaScript-nya. Sampai situ bisa dipahami? Biar kita lanjut lagi. Oke, saya lanjut. Nah, kalau di dokumentasinya tadi ada dikatakan setelah selesai, nah ini kan dibilang nih, as you may see layout pretty simple, the main point you should link framework 7 CSS. Itu yang tadi ya, harus kalian, ini kan dibilang kamu harus menghubungkan framework 7 CSS-nya yang di dalam tag head, itu yang tadi kita udah kerjain, dan JS yang di bawah slash body, kan itu yang harus kita konfigurasi yang tadi ya. Nah, setelah itu selesai,
kita harus membuat basic template-nya ya untuk inisialisasi aplikasi framework 7 kita supaya nanti ini dianggap menjadi aplikasi mobile. Kalau ini kita jalankan ini masih dianggap nanti versi website gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita inisialisasi aplikasi kita. Nah, sekarang ini dijelaskan now when we have basic template ya, ketika kita sudah memiliki template yang ini tadi ya, kita harus melakukan inisialisasi aplikasi kita dengan membuat nama filenya nanti myapp.js. Jadi, untuk inisialisasi aplikasi mobile kita nanti dengan framework 7, kita harus membuat file dengan nama myapp.js. Nah, saya buat aja dulu di sini file new, saya save dengan nama my_app.js gitu ya. Nah, ini saya ganti menjadi all files kan gitu ya, seperti biasa. Save. Nah, itu kan tadi instruksinya ya, myapp. Ini harus sesuai dengan perintah yang diberikan di dokumentasinya. my_app.js. Nah, selanjutnya kita buka aja link ini. Apa isinya ini? Gitu ya. Kan tadi masih dikasih tahu buat file ini ya. Isinya apa? Tinggal buka aja link yang ini. Initialize our app. Saya klik new tab. Nah, silahkan lihat nanti dokumentasinya di paling bawah. Ya, ini nanti yang mau kita copy paste isinya. Nah, di sini dijelaskan nih di dokumentasinya dijelaskan apa aja yang harus dibuat. Yang pertama adalah di dalam ini kan perintahnya perintah JavaScript. Nah, ini ada sebuah variabel. Var itu adalah singkatan dari variabel. Ada variabel dengan nama app sama dengan new framework 7. Jadi diinisialisasi bahwa variabel app ini nanti merupakan komponen dari framework 7 gitu ya. Jadi ada keterkaitan dengan framework 7 variabel app. Maka di sini selanjutnya ditentukan konfigurasinya apa saja supaya menjadi aplikasi mobile. Nah, ini dia jelaskan satu persatu. Nah, biar cepat, ini saya copy paste saja. Ini saya blok yang paling bawah. Ini kan dibilang nih, yang di atas kan penjelasan aja step by step. Nah, di sini dibilang so your final initialization code yang di dalam myapp.js ini ya seperti ini tampilannya. Nah, inilah yang kita copy paste. Copy lalu saya paste di sini. Save ya gitu ya. Nah, ini kan sudah, kalau kita perhatikan di folder pertemuan 2 saya ini sudah ada file index.html nya sudah ada juga file myapp.js ya sudah. Selanjutnya kita hubungkan nih myapp.js dengan index.html. Nah, kita buka di index.html, di bawahnya sudah dikasih tahu nih path untuk app.js tadi. Yang ini kan belum sesuai ya. Yang tadi kan ini. Saya sekarang tugasnya selanjutnya menghubungkan index HTML dengan myapp.js. Berarti ini harus terhubung nih, index dengan myapp.js-nya. Caranya, ya ini tinggal saya hapus saja path-nya. Kan tadi dia di mana? Index.html di mana? Satu tempat dengan file myapp.js kan? Satu folder ya, bukan di folder yang berbeda. Kecuali CSS dan JavaScript yang tadi kan di sini ya, di folder yang berbeda ya, maka kita harus tentukan foldernya di mana ya kan. Nah, karena di sini index.html dan myapp.js-nya satu folder, satu lokasi, maka di sini saya panggil aja ininya, namanya, langsung namanya saja, karena kan satu lokasi. Nah, yang di atas ini kenapa beda Pak gitu ya? Ini kan sudah belajar HTML kalinya desain web. Ini kan karena berbeda lokasi folder, maka di sini harus dijelaskan di folder mana, lalu nama filenya apa, gitu kan? Nah, ini sudah. Jadi sekarang myapp.js ini sudah terhubung dengan file index.html. Nah, kalau kita lihat lagi dokumentasinya, lalu selanjutnya apa? Oke, now we know how to scaffold and I need the app. Now we need to check app core component. Nah, itu nanti selanjutnya sudah kita langsung menggunakan core komponen yang komponen-komponen utama di dalam framework 7-nya. Ini kan sudah selesai instalasinya. Gitu ya. Nah, ini kalau saya jalankan, cara menjalankannya bagaimana? Apakah harus dijalankan sum control panel? Enggak. Langsung jalankan saja index.html. Kebetulan di sini saya pakai browser Chrome. Jadi biar enak melakukan developing gunakan browser Google Chrome ya. Kalau pakai yang lain enggak terlalu support untuk developer aplikasi ataupun website gitu ya. Ini saya jalankan aja index.html di browser nih seperti ini. Lalu saya
Ini kan kita lihat kan tampilannya dalam bentuk ini ya, apa namanya, website ya. Tapi ini karena kita buka di website. Nah, bagaimana caranya kalau dia mau tampil sesuai dengan ukuran layar handphone ataupun device mobilenya gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau di Google Chrome tinggal klik kanan lalu pilih inspect, ya kan? Nah, di inspect lalu aktifkan mobile device-nya ini, toggle device toolbar. Ini sudah aktif. Kalau sudah aktif warna biru dia, kalau enggak seperti ini. Nah, supaya dia sesuai dengan layar mobile, nah ini tinggal kita aktifkan aja yang ini. Kalau di Google Chrome ada itu. Nih. Nah, di sini kita disuruh pilih dimensinya apa. Dimensi yang di sini maksudnya adalah dimensi untuk mobile device-nya gitu ya. Nah, di sini saya tentukan, misalnya saya pakai iPhone 5. Nah, tampilannya seperti ini di iPhone 5. Nah, kalau misalnya saya mau tampilannya di Galaxy S5 misalnya, saya refresh. Nah, tampilan di Android seperti ini. Jadi kita nggak perlu install ataupun nggak perlu repot-repot install emulator Android-nya. Bahkan nggak perlu install emulator iPhone. Di sini Google Chrome sudah menyediakan semua nih device kebutuhan mobilenya ya. Nah, misalnya saya suka pakai iPhone 5 gitu, jauh lebih elegan misalnya. Saya pilih aja iPhone 5 lalu saya refresh. Nah, seperti inilah tampilan aplikasi kita nanti kalau dibuka dari iPhone. Mau pakai apa lagi misalnya iPad, ya bisa aja. Nah, ini dia. Nah, gitu kan. Nah, kalau mau pakai iPad Pro juga bisa. Nah, dia akan sesuaikan dengan ukuran asli layar iPad Pro. Nah, ini dia ya. Nah, begitu. Nah, kalau mau pakai yang lain silakan sesuaikan nanti. Galaxy Fold. Nah, ini udah disesuaikan. Kalau Galaxy Fold kan berarti ini ya. Apa? Yang sekarang yang bisa dilipat-lipat tuh ya. Nah, ini Android. Kalau iPhone itu kan mulai dari sini, iPhone 5 sampai iPad Pro gitu ya. Yang lainnya ini Android. Saya lebih suka di tampilan dari iPhone gitu ya. Jadi saya pakai iPhone 5 biar enak dilihat. Sampai sini bisa dipahami untuk menjalankan aplikasinya ketika sudah dilakukan instalasi tadi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, biar saya lanjut. Oh, itu nanti aja. Nanti akan kita pelajarin ketika kita ingin menjalankannya ke aplikasi yang ada di handphone kita ya. Nah, jadi nanti saja di pertemuan setelah UTS nanti kita akan bahas itu bagaimana ketika kita ingin menjalankannya ke dalam handphone kita gitu ya. Itu maksud kamu ya? Oke, ya nanti akan kita pelajarin tuh step by step aja dulu. Di sini saya contohkan kita nggak punya ini aja, nggak punya device-nya, nggak punya resource yang cukup. Jadi kita bisa manfaatkan yang dimiliki oleh Google Chrome untuk melihat tampilan sesuai dengan ukuran layar yang ada di Android-nya gitu ataupun di iPhone. Nah, sampai situ aja dulu, nanti kan kita bahas itu bagaimana menjalankannya di mobile gitu ya. Nah, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, ketika ini sudah jalan, kalau kita lihat, oh iya, udah sesuai nih device dengan tampilan sesuai dengan mobile-nya. Nah, ada beberapa yang harus kita pahamin sebelum kita jauh melangkah lagi. Nah, di dalam index.html ini ada banyak perintah nih sebenarnya. Nah, perintahnya ini adalah perintah-perintah dasar HTML ya. Kalau kita lihat nih di dalam body dan slash body-nya ada banyak perintah nih. Pertama ada div id app. Jadi ini semua yang sudah disediakan oleh framework 7 yang sudah ditentukan jangan kalian ganti lagi. Misalnya ini id app, kalian ganti jadi app huruf besar semua ataupun aplikasi gitu. Itu jangan dirubah lagi gitu ya. Itu jangan sampai kalian rubah karena nanti akan mengganggu konfigurasi yang ada di myapp.js ini tadi. Ini sudah dikonfigurasi supaya terhubung dengan index.html ini gitu ya. Jadi ini jangan dirubah-rubah lagi. Oke. Nah, di sini di dalam framework 7 ini ada beberapa bagian gitu ya dalam menampilkan aplikasi. Yang pertama adalah bagian view. Nah, bagian view itu ini dari sini sampai sini ini adalah bagian view.
Nah, di sini kan ada kelasnya, kelas view. Nah, kelas view ini untuk berfungsi sebagai menampilkan apa yang ada di dalam aplikasi mobile kita, gitu ya. Jadi gunakan kelas view. Jadi ini urutannya sudah sesuai. Di dalam div ID app ada div dengan kelas view. Nah, kelas view ini bertugas untuk menampilkan apapun yang ada di aplikasi kita. Nah, ini dia batasnya dari mana? Ini pembukanya, ini penutupnya. Gitu ya. Nah, ini sudah sejajar nih. Jadi tabulasinya sudah rapi. Nah, lalu di dalam div dengan kelas view ada div dengan kelas namanya page. Nah, div dengan kelas nama page ini dari sini sampai sini yang saya blok. Ya. Nah, ini ngapain? Ini untuk meletakkan konten apa saja yang akan kita buat di dalam aplikasi kita. Kalau view tadi untuk sebagai apa ya? Kalau di Photoshop seperti kanvas, gitu ya. Kanvas itu kan tempat meletakkan komponen-komponennya gitu kan. Kalau di Photoshop atau Corel Draw. Nah, kalau di mobile juga seperti itu. Ada view. View itu seperti tempatnya ya, media untuk meletakkan komponennya nanti yang untuk ditampilkan ke aplikasi kita. Lalu di dalam view-nya ada kelas dengan nama page. Nah, page ini nanti berisikan ataupun bertugas menampilkan komponennya. Jadi lebih spesifik lagi ya. Kalau view tadi secara keseluruhan, kalau kelas page ini lebih spesifik. Komponen apa aja nanti yang mau kita tampilkan di aplikasi kita letakkan di dalam antara div kelas page yang ini pembukanya, penutupnya di sini. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi diperhatikan. Nah, di dalam tadi yang seperti sudah saya jelaskan bahwa di antara kelas page ini di sini di pembuka dan penutupnya ini, disitulah kita tempelkan komponen-komponen yang mau kita gunakan. Berarti di sini. Nih, di sini nanti komponennya. Nah, secara default framework 7 sudah langsung memasukkan komponennya. Sudah meletakkan komponen defaultnya. Nah, di mobile framework 7 ini komponen pertama itu yang digunakan adalah pertama ada namanya navbar, ada toolbar, ada page content. Nah, ini akan saya jelaskan step by step. Nah, ini jadi pahami dulu susunan ataupun letak dari penggunaan kelas ataupun ID-nya gitu ya. Yang paling atas itu adalah ID app, di bawahnya ada div dengan kelas view untuk sebagai kanvas medianya. Lalu div dengan kelas page ini sebagai tempat meletakkan komponen-komponennya. Komponen-komponen yang dimaksud ini apa aja nanti? Misalnya ada form, ada tombol, ada link, ada icon, ada gambar. Nah, itu semua kita letakkan nanti di dalam div dengan kelas page di dalamnya, gitu ya. Nah, secara default framework 7 sudah menyediakan komponennya gitu, mulai dari navbar, toolbar, dan page content. Saya akan jelaskan yang pertama adalah bagian navbar. Nah, navbar itu fungsinya untuk apa gitu ya. Nah, navbar itu di dalam mobile bertugas untuk sebagai judul halaman dan juga elemen navigasi. Jadi dia nanti biasanya berada di bagian atas layar aplikasi kita. Ya. Nah, gitu. Nah, tugasnya itu sebagai judul halaman dan juga meletakkan elemen-elemen navigasi. Nah, jadi navbar memiliki 3 bagian utama, ya, bagian kiri, bagian judul, dan bagian sebelah kanan. Nah, setiap bagian dapat berisi konten HTML apapun, tetapi disarankan untuk menggunakan dengan cara berikut. Jadi, bagian kiri ya digunakan untuk membuat link back gitu ya, atau biasanya link apa ya? Ya memang itu ya, link back gitu ya, biasanya di bagian kirinya. Lalu icon biasanya itu digunakan di bagian kiri dan juga bisa juga berisi link. Lalu untuk bagian judul ataupun title digunakan untuk menampilkan judul halaman atau tautan aplikasinya gitu ya. Lalu di bagian kanan juga sama dengan bagian kiri untuk meletakkan link ya kan, icon ataupun teks. Nah, kalau kita lihat di dokumentasi framework 7 di website resminya. Nah, ini kan tadi tahap kita di sini tadi ya. Nah, untuk melihat komponen-komponennya di mana aja gitu. Lihat aja di sebelah kiri nih. Pasti ada judul komponen. Nah, ini dia. Komponennya di sini, ini semua tinggal kita pakai nih. Nah, misalnya tadi apa? Navbar, tinggal cari aja. Ini terurut alfabet ya.
dari A sampai Z. Kita lihat aja navbar, mana navbar. Nah, ini dia. Nah, biasanya kan setiap aplikasi itu punya navbar. Nah, navbar itu yang mana? Yang ini tadi, ini, yang di atas ini. Ya kan? Jadi setiap aplikasi yang biasanya ada navbarnya gitu ya. Biasanya ada juga memang yang nggak pakai navbar. Tapi secara default, framework 7 menyediakan navbarnya. Nah, kalau kita lihat di sini dokumentasinya, bagian navbar sudah dijelaskan di paling bawah. Kita lihat aja, yang tadi saya jelaskan juga dijelaskan nih, bagian kiri, title, dan kanan. Nah, navbar HTML layoutnya seperti ini. Untuk membuat navbar, nah ini dia. Di dalamnya sudah terdapat bagian kirinya yang mana? Ini. Div dengan kelas left. Bagian title-nya mana? Div dengan kelas title. Bagian kanannya mana? Div dengan kelas right. Ya. Nah, ini dia. Nah, itu semua di dalam mana? Div dengan kelas navbar inner. Jadi isi dari navbarnya apa? Ya, itu fungsi dari ini. Untuk menjelaskan bahwa di dalam navbar itu ada item apa aja gitu ya, maka gunakan kelas dengan nama navbar inner. Ini pembukanya, penutupnya mana? Ini. Ya kan? Ini kan masing-masing pembuka penutupnya sudah ada yang sejajar. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita copy paste saja. Di sini copy, ya kan? Lalu di ini kita tadi kan sudah disediakan ini ya navbarnya. Ini boleh kita hapus saja. Saya nggak pakai nih gitu ya. Lalu di save, saya refresh lagi aplikasinya. Kalau kita hapus bagaimana? Ya tidak ada navbarnya kan? Lalu yang tadi sudah saya copy, saya paste di sini lagi. Nah, ini dia. Dah, coba saya refresh. Nah, ini sudah ada tag title-nya, left, right, tag title. Nah, di sini di bagian tag title bebas mau kalian buat namanya apa. Misalnya app pertama misalnya. Silakan nanti sesuai dengan yang dibutuhkan, gitu ya. Pertama. Save, cara menjalankannya sama seperti di HTML ya. Ketika ada perubahan, di save lalu di refresh ulang lagi tampilan. Nah, app pertama. Udah. Tadi kan dijelaskan bahwa div dengan kelas left ini bisa berisikan teks, ini teks, bisa berisikan link gitu ya, ataupun bisa berisikan icon gitu ya. Di right juga seperti itu ya. Nah, maka di sini kita lihat di dokumentasinya lagi, kalau mau di navbar kita ada link, ini kan dijelaskan navbar with links ya kan. Nah, misalnya di sebelah kiri, navbar bagian kiri dan kanannya mau kita gunakan link, maka perintahnya seperti ini. Lihat, di div dengan kelas left, ketika kita mau ada sebuah link, ya tinggal tuliskan aja pakai tag A seperti biasa yang ini. Tapi gunakan kelas dengan nama link untuk menjelaskan bahwa ini adalah link untuk kebutuhan framework 7-nya gitu ya. Nah, saya contohkan aja di sini. Yang ini sebelah left tadi ini kan masih teks biasa. Saya tambah link aja, saya hapus. Saya enter aja biar rapi. Saya panggil tag A. Saya tuliskan di sini left, yang tadi kalimatnya terserah nanti mau kalian buat apa. Lalu di sini linknya kita kosongkan aja, kasih simbol hashtag, lalu kasih kelas apa tadi, link. Oke. Nah, kita save lalu refresh. Oke, ini sudah menjadi link. Otomatis dia berwarna biru. Begitu juga yang di right. Nah, di right ini bisa aja. Tinggal kita hapus, tambah tag A, lalu right, kasih kosong saja, kasih hashtag, lalu kasih kelas dengan nama link. Sudah. Nah, begitu ya. Nah, itu fungsi dari navbar. Ya, biasanya ini untuk bertugas menjelaskan ini halaman untuk apa gitu ya. Biasanya di aplikasi Android itu atau mobile, navbar ini bertugas untuk menjelaskan ini halaman untuk apa. Dan misalnya di sebelah kiri atau di kanan biasanya ada ininya ya, icon ataupun link ataupun navigasi. Di beberapa aplikasi ada yang seperti itu kan. Ada yang di sini nanti dibuat gambar icon home gitu ya, atau icon back. Ya kan, seperti di WA itu kan ada tombol panah ke kiri kan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, seperti itu nanti bisa diletakkan di sini. Ataupun di sebelah kanan juga ada icon-icon ataupun menu-menu yang dibutuhkan. Nah, itu dia ya. Nah, itu penggunaan navbar. Nah, di navbar ini
posisinya memang harus di atas. Jadi nggak bisa navbar kalian letakkan di bawah. Memang standarnya posisi dari navbar itu berada di atas, gitu ya. Nggak mungkin di bawah. Kalau di bawah namanya toolbar, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah setelah navbar, saya lanjut. Nah, di sini untuk ataupun misal kita mau buat icon nih ya, icon di navbarnya sebelum kita lanjut ya. Nah, di bawahnya ini juga sudah ada itu disediakan nih dokumentasinya. Link with icon and text. Bisa, contohkan seperti ini. Ini, di bagian class left, ya kan? Tadi kan link saja ya kan? Nah, kita bisa kombinasikan dengan icon, ya. Dengan memerintahkan seperti apa, ini dia. Ya kan, lalu kelasnya link back. Jadi nanti untuk fungsi yang tadi, kembali ke halaman sebelumnya. Jadi nanti ini berfungsi di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya ya. Tapi di sini saya jelaskan saja bagaimana membuat linknya gitu ya. Membuat link beserta dengan ikonnya ya. Nah, misalnya nih saya mau pakai icon simbol back. Maka di sini kelasnya apa? Kelas icon spasi icon garis hubung back. Berarti nanti akan ada icon berbentuk apa ini? Kayak simbol lebih kecil nanti hasilnya. Ini saya copy paste aja. Nah, saya paste di sini, di kalimatnya ya. Di bawah kalimatnya ini saya kasih seperti ini, kan gini ya tadi. Lalu saya refresh. Nah, ini kan sudah ada ikonnya, icon back-nya. Nah, ini kan terlalu rapat ya. Nah, tinggal tambahkan aja nanti text span di sini. Ini, nah, ini saya pindahkan di dalam. Tulisan left-nya saya masukkan di antara span dan slash span. Lalu saya coba refresh. Nah, jauh agak lebih jarang sedikit ya, ada jaraknya. Tadi terlalu mepet gitu ya. Nah, biasanya kan ada seperti ini, ataupun ya, nggak pakai kalimat. Kita udah ngerti, oh kalau ada simbol gini berarti kita back gitu kan. Tapi ini ganti dengan kalimat back. Dan gitu. Oke, ya. Nah, ini sudah bisa menggunakan icon dan juga link ya beserta teksnya. Bisa juga link only ataupun link with icon only gitu. Jadi hanya ada ikonnya aja. Ya tinggal dihapus saja kalimat ini tadi kan. Ya. Nah, kan gitu. Logikanya kan seperti itu. Saya refresh. Nah, ini sudah. Oke. Nah, ini sudah jalan nih. Navbarnya seperti itu. Jadi nanti ikonnya ada banyak lagi caranya, nanti tinggal kita lihat aja di hari ini. Saya akan bahas itu juga. Nah, itu untuk penggunaan navbar. Nah, selanjutnya adalah toolbar. Nah, toolbar ini posisinya tetap bisa di bagian atas ataupun bisa di bagian bawah. Jadi perbedaannya toolbar dengan navbar, posisinya bisa di atas dan juga bisa di bawah layar yang berisi elemen navigasi. Kalau navbar tadi kan ada title ya kan, elemennya kan ada 3 tadi ya, kiri, judul, dan kanan. Nah, sedangkan di toolbar bisa posisinya di atas ataupun di bawah yang berisikan elemen navigasi. Berarti nanti di sini berisikan menu-menu yang dibutuhkan dalam aplikasi kita. Nah, itu yang mana hasilnya dari framework 7 tadi yang sudah kita buat. Ini tadi ini. Ini adalah bagian toolbar yang di bawah ya. Yang di bawah ini. Ini adalah bagian toolbar yang ini. Ya, ini. Gitu ya. Nah, ini adalah toolbarnya. Nah, lalu bagaimana menggunakannya? Tinggal buka aja lagi dokumentasi tadi, ya. Tinggal cari lagi di sini yang namanya toolbar. Mana ST. Nah, ini toolbar. Nih. Nah, untuk menggunakan toolbar, dikasih tahu nih, ini layoutnya ya. Gunakan div dengan kelas toolbar. Lalu di dalamnya ada div dengan kelas toolbar inner untuk mengisikan apa aja yang di dalam toolbar itu. Nah, maka di sini kita isi dalam tag A. Karena tadi dibilang apa? Toolbar itu berisikan navigasi. Kalau navigasi berarti kan link gitu ya. Nah, ini dia formatnya. Ini tinggal saya copy paste kalau mau saya gunakan. Copy. Lalu kebetulan di sini di framework 7-nya sudah ada toolbarnya. Boleh dihapus nggak Pak? Boleh aja. Kita ganti dengan yang versi yang kita miliki gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, di dalam framework 7, toolbar itu secara default akan meletakkan posisinya di bawah tanpa harus kita jelaskan bahwa ini di atas atau di bawah.
Nah, ini kalau saya coba refresh, nah ini nggak ada. Jadi kita harus tentukan defaultnya apa. Nah, jadi supaya framework 7 itu tadi saya bilang bahwa dia menganggap bahwa toolbar itu harus berada di bawah. Kita tinggal tambah pada bagian toolbar position ini. Nah, kita mau pakai mana? Di atas atau di bawah gitu ya. Kalau mau pakai di atas, ya kan ini dijelaskan. Untuk membuat di toolbarnya berada di atas, gunakan kelas yang namanya toolbar top. Tapi kan secara defaultnya kan aplikasi juga ataupun di framework itu posisi toolbar itu lebih enak di bawah gitu kan. Maka kita pakai yang di bawah ini. To make it on the bottom, jika ingin menggunakannya berada di bawah, gunakan kelas dengan nama toolbar bottom. Nah, itu diletakkan di mana? Di dalam div kelas toolbar ini. Ini dia. Jadi ada dua kelas di dalamnya ya kan. Kelas toolbar dan kelas toolbar bottom. Toolbar bottom berarti toolbarnya berada di bawah. Ini misalnya saya ambil, saya copy, saya paste di sini. Di sini saya paste. Dah, saya save, saya coba refresh tampilan. Nah, ini sudah ada kan? Nah, karena tadi di bottom kita, toolbar kita ada 3 link, kan? Ini kan 3 ya. Link 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya mau kita buat di top, ya tinggal ganti aja bottomnya jadi top. Save, refresh. Nah, di atasnya. Kan belum pernah sih kita lihat ada toolbar di atas seperti ini. Di aplikasi mobile. Nah, lebih baik gunakan di bawah. Balikkan ke bottom. Refresh. Kalau mau linknya lebih dari 3 bisa nggak Pak? Ya bisa aja, tinggal tambah aja di sini lagi. Ref, hashtagnya 0, kelas. Kelasnya apa? Kelasnya tadi link. Ya kan, di sini apa? Link 4 misalnya. Save, refresh. Mana tadi browser? Nah, ini kan sudah ada 4. Kalau mau 5 bagaimana Pak? Gitu ya. Buat aja lagi kalau mau tambah gitu. Tag hashtag, kelasnya apa, link, ya kan, lalu nama linknya apa, link 5, misalnya, save, yes. Nah, gitu ya. Nah, ini kan sudah ada. Kalau mau pakai 6 ya silahkan buat lagi aja. Saya cepat aja, copy paste, ganti jadi 6. Lihat hasilnya, apakah muat tuh? Nah, dipaksa muat nih kan, tapi ya seperti ini gitu ya. Nah, itu dia. Nah, ini toolbar layoutnya, yang kalau di atas seperti ini, yang tadi saya jelaskan, yang di bottom. Nah, begitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau buat sebuah tab bar, nah di sini ada juga penjelasannya di dokumentasinya. Di bagian bawah ada bagian yang namanya, bentar ya, ini dia, tab bar. Nah ini. Nanti keseluruhan tinggal kalian baca aja di dokumentasinya lengkap kok. Nah, ketika kita ingin toolbar kita dalam bentuk tab bar, kalau tab bar itu kan ada tombol-tombolnya. Ini kan tab nih namanya. Ini. Nah, ketika aplikasi mobile kita mau buat ada tab seperti yang ada di Chrome yang saya tunjukkan ini, tinggal kita gunakan ini aja layoutnya, gitu ya. Nanti tinggal kalian coba masing-masing. Nah, kalau di dokumentasinya ada tulisan titik seperti ini, artinya lanjutkan, terserah mau apa lagi linknya. Ini kan artinya linknya gitu ya. Nah, itu tinggal kalian lanjutkan aja nanti gitu ya. Oke, gitu. Itulah penggunaannya. Nanti tinggal kalian sesuaikan aja di sini toolbar, nama kelasnya, nama kelas keduanya tab bar. Lalu tab bar itu berada di bawah. Ya, lalu isinya nanti silahkan kalian lanjutkan. Ini kalau dibuat titik artinya dan seterusnya gitu ya. Nah, itu penggunaan tab bar. Jadi hampir mirip seperti ini nanti hasilnya. Di mobile kita kan ada tab bar seperti ini. Nah, itu kita lanjut aja dulu. Nah, sebelum lanjut, untuk penggunaan ataupun pemahaman navbar dan toolbar bisa kalian pahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi. Yakin tidak ada? Sudah dipahami? Untuk penggunaan navbar dan toolbarnya? Yang ini tadi? Bisa ya? Kalau misalnya mau ditambah pakai link ini ya nanti pakai apa ya? Pakai icon ya bisa-bisa aja gitu ya. Itu dia. Nah, selanjutnya apa? Kita lihat aja dulu di slide.
Nah, selanjutnya adalah color theme di dalam framework 7. Nah, kan kita misalnya mau buat aplikasi kita kan selalu, biasanya aplikasi itu memiliki warna khas gitu ya, warna ciri khas dari aplikasi tersebut seperti yang sudah kalian pernah gunakan. Misalnya WhatsApp pakai warna hijaunya, kan itu udah spesifik. Dan setiap aplikasi punya warna yang memiliki ciri khas dari aplikasi tersebut. Misalnya kalau Facebook warna biru, kalau YouTube warna merahnya kan sudah spesifik itu warna merahnya. Ataupun Tokopedia gitu kan, warna hijaunya kan berbeda dengan warna hijaunya WhatsApp ataupun yang lain-lain gitu kan. Nah, di dalam framework 7 kita juga bisa menggunakan yang namanya color theme ya. Nah, di dalam framework 7 itu warna yang disediakan terdiri dari 15 tema warna yang disiapkan oleh framework 7 ya. Mulai dari warna merah, warna green ya. Atau langsung kita buka website resminya saja. Di bagian lihat aja di sini ada nggak color. Nah, ini color theme. Nah, ini dia. Warna dari framework 7 yang disediakan. Nah, secara default warnanya biru ya. Jadi secara default framework 7 menggunakan warna biru jika kita tidak tentukan warnanya. Nah, selebihnya disediakan 15 warna. Mulai dari warna merah, hijau ya, biru, pink, kuning, orange, purple, deep purple, light blue gitu ya. Teal, lime, deep orange, gray, white, dan black. Nah, secara defaultnya hanya 15 warna. Nanti kalau misalnya kita mau custom warna yang lebih spesifik, birunya nggak seperti ini Pak, bisa aja. Yang tadi, kita harus custom CSS-nya tadi yang tadi saya hapus di awal sekali. Nah, di situ nanti kalian custom nih warnanya apa. Ya kan, light blue-nya seperti apa. Kurang terang atau terlalu kurang gelap gitu. Nanti kalian bisa konfigurasi gitu ya. Tapi secara default framework 7 menyediakan 15 tema warna ya. Gitu. Nah, contoh penerapan tema warna itu, kita lihat aja dokumentasinya. Ini dia. Nah, misalnya aplikasi kita keseluruhan menggunakan tema warna merah, maka di sini di dalam tag body, nah tadi kan saya bilang keseluruhan aplikasi kita gitu ya. Nah, di dalam tag body saya kasih kelas dengan nama color theme red. Berarti aplikasi kita menggunakan tema warna merah. Jadi apapun nanti link ya, link yang ada di dalam aplikasi kita yang tadi warnanya biru, ini kan sekarang warna biru link kita ya semua. Nah, ya kan? Nah, ketika kita gunakan perintah color theme red, berarti tema warna teks itu nanti diganti menjadi tema merah. Nah, misalnya ini saya copy aja, ataupun saya ketikkan aja ya, di dalam tag body, color theme red. Ini dia tag body saya. Saya kelas color theme red. Nah, saya save, lalu saya refresh. Nah, yang tadi biru menjadi merah, gitu ya. Nah, itu dia. Secara kalau kita gunakan color theme itu, apapun yang berhubungan dengan link yang tadi biru, yang secara default dia berwarna biru, diganti dengan tema warna merah. Nih, merahnya ini merah versi framework 7 ya. Nah, ini akan ada dikasih tahu tadi warna merahnya itu, color code-nya itu ini FF3B300. Nanti tinggal kalian sesuaikan. Ini warna merah yang ditentukan si framework 7 gitu ya. Kalau mau ganti nanti misalnya di dalam kelas spec-nya aja yang berwarna merah gitu. Tema warnanya bukan di body boleh. Jadi artinya color theme ini bisa diterapkan di berbagai jenis tag-nya. Mau di dalam body boleh, di dalam kelas spec boleh, di dalam kelas list block boleh, ataupun di dalam kelas navbar-nya saja boleh. Ya kan? Ataupun di dalam segmen yang kita tentukan nanti gitu ya. Jadi bebas mau diletakkan di mana color theme-nya. Saya contohkan, saya mau pindahkan di navbar-nya saja. Jadi nanti apapun yang di navbar ini, tema warnanya adalah warna orange misalnya. Berarti ini saya hapus dulu. Ini tadi body, artinya kalau di body, secara keseluruhan aplikasi kita ya, gitu ya. Pukul rata gitu istilahnya. Nah, misalnya saya contohkan di class spec, di div dengan class spec. Di sini saya tambahkan color theme, ya kan? Di sini jadi apa ya tadi ya, orange. Oke, save. Baru refresh aplikasi kita tadi. Nah, wah, sudah semua berwarna orange karena kita letakkan di div class spec.
ya kan? Oke. Nah, jadi